أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الناس usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini kita ambil kembali surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalimat ini kalimat perintah menggunakan kata kerja bentuk kana. Wal takun hendaknya ada minkum di antara kalian umatun satu umat. Di antara kalian harus ada satu umat. Ya'muruna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang berdakwah ke arah kehidupan indah, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, wa ulaika humul muflihun, yaitu itulah orang-orang yang dapat kemenangan. Dari ayat ini kita perlu menyatakan keprihatinan bahwa adanya satu masyarakat yang rapi, satu masyarakat yang hidup hasanah dunia, berarti di sana harus ada segolongan manusia yang bertugas berdakwah kepada yang indah, hidup indah. Mereka menguasai ilmu, mereka menelusuri ilmu. Ilmu dipakai untuk saling bimbing di sebuah masyarakat. Hal ini kalau kita merasa prihatin oleh karena tentunya kita melihat ke dalam, boleh dikatakan jangan-jangan belum terbentuk. Jadi kepentingan ini kalau kita lihat dari sudut misalkan muru auladakum di sholat lisab isinin wadribuhum li asrin, perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun, kemudian pukullah pada umur 10 tahun kalau masih belum sholat. Jadi hal ini persiapan untuk hidup dengan ilmu Allah jauh-jauh. Jangan menunggu perlu dipakai baru belajar, tapi jauh-jauh. Bagi kita yang berkecimpung di dalam dunia pertanian, tentu kita sendiri akan memahami bahwa
Kalau kita menanam jagung, menanam singkong itu harus jauh-jauh, tanahnya diolah dulu, bisa jadi pupuk dasar sudah disebar dan sebagainya, tidak menunggu bibit ditanam. Jadi disinilah kita memahami bahwa Nabi Muhammad menyuruh mempersiapkan dari sejak anak itu belum dewasa. Jangan dilihat dari sudut anak belum bisa sholat khusyuk, jangan ke sana melihatnya. Tapi ini benar-benar dipersiapkan. Tentu kesiapan tersebut dengan mengajarinya baca Quran, dengan mengajari bahasa Quran, apa yang mungkin dipersiapkan, persiapkanlah dari jauh. Kemudian kalau kita menanggapi begitu orang dewasa diperintahkan saum susah, begitu orang dewasa disuruh saum payah, nah kita curiga jangan-jangan memang tidak dibiasakan sejak kecil. Sebab bagi orang yang dibiasakan sejak kecil, sebelum dewasa pun sudah merasa tidak enak kalau tidak saum. Nah, jadi disinilah maka kita berpikir untuk segala kebutuhan itu jangan diadakan di waktu perlu, tetapi dari jauh-jauh sudah dipersiapkan. Demikian kita terjun di lapangan, ternyata memang seperti itu, bahwa kadang-kadang sesuatu yang sudah digariskan itu sekian lama baru mengerti di ujung. Nah, jadi disinilah maka keprihatinan ini perlu saya pahami, kemudian perlu disebarkan kepada semua supaya ada kewaspadaan, terutama dalam menghadapi pendidikan anak-anak. Jadi persiapkan sedemikian rupa apa yang memungkinkan hari ini, walaupun dulu kita di umur-umur itu belum apa-apa. Jadi biar mereka lebih cepat dipersiapkan, sayang kemampuan mereka misalkan dalam mengoperasikan HP saat ini, ternyata cucu lebih pandai daripada kakeknya. Jadi berarti ada unsur-unsur kecerdasan yang harus kita manfaatkan. Selanjutnya nanti usahakan jangan terhenti pada hal-hal yang dipersiapkan sementara. Misalkan begini, sementara yang penting si anak menutup aurat, sementara hafal Al-Fatihah, sementara hafal surat atau ayat, karena di saat itu belum memungkinkan untuk memahami. Nah, jadi artinya terus ikuti perkembangannya, terus cerdaskan, terus pertinggi kualitas di dalam pemahaman, sehingga dengan demikian maka pada masanya, katakan saja qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam sama dengan bacaan makmum.
Kalau ini mau dicapai pas qiraatul imam, qiraatul makmum, tentunya si imam harus mendidik makmum. Sebab tidak mungkin si makmum menangkap bacaan imam kalau makmumnya sendiri tidak pernah belajar. Ya, kalau bahasa Indonesia bisa. Tetapi sholat tidak bisa ditawar, harus bahasa asli, yaitu bahasa Al-Quran. Jadi dengan demikian maka jauh-jauh harus dipersiapkan. Kemudian urusan pendalaman tentu di sini sekaligus kapan-kapan memungkinkan perdalam, kemudian luweskan pengertian, pergaulkan dengan orang sehingga ayat Quran menjadi efektif remedi, obat manjur. Seperti misalkan kita ambillah surat Anbiya surat 21 ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin, yakni tidaklah kami telah mengutus sebelum Anda seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang diabdi kecuali aku, akunya Allah. Fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku. Nah, ini kenapa misalkan kita terjemahkan annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang diabdi kecuali aku, berarti ilahun sama dengan ma'budun. Sesuai dengan kamus yang ada, ilahun sama dengan ma'budun. Ma'budun abada yang budu ibadatan, abidun ma'budun. Jadi ma'budun itu yang diabdi, tidak ada yang diabdi kecuali aku. Nah, ini harus kita viralkan, sebab ini istilah ini bisa menjadi efektif remedy untuk social illness. Penyakit masyarakat bisa disembuhkan dengan obat ini. Apa obatnya? Tidak ada yang diabdi kecuali aku. Akunya Allah. Sehingga sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kalau tidak ada yang diabdi kecuali Allah, selain Allah tidak diabdi. Ini sesuatu yang mudah kita jelaskan. Kalau di suatu waktu, ambillah surat Jumat ayat terakhir. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, apabila mereka melihat perniagaan atau senda gurau, infaddu ilaiha, mereka berkerumun ke sana. Wa tarakuka qaiman, serta meninggalkan Anda tegak bisu. Nah, ini digambarkan pada ayat ini, seorang khatib sedang memberi wasiat kepada halayak, kemudian halayaknya terganggu oleh senda gurau atau perniagaan. Mereka pada pergi, sehingga si khatib tinggal berdiri, maktubnya tidak ada. Nah, kenapa terjadi begitu?
Kalau seorang khatib usikum wa iyaya bitaqwallah, itu la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Begitu orang lari dari sana, berarti tidak la ilaha illallah. Sudah keluar dari la ilaha illallah. Nah, inilah yang kita maksud effective remedy, obat manjur untuk penyakit budaya. Dalam arti kalau ruang Jumat ini ditinggalkan oleh pesertanya, sama dengan masyarakat tidak bersedia mendengarkan wasiat bertakwa. Nah, jadi la ilaha illallah begitu orang pergi dari sidang Jumat, berarti ilahunnya tijaratun, perniagaan yang diabdinya, di sana ada untung. Atau lahwan, sendagurau, senang dengan main-main, pergilah ke sana. Nah, maka dengan jawaban dari Allah, qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wa Allahu khairur raziqin, tegaskan oleh Anda, yang ada pada kebijakan Allah lebih indah banding perniagaan atau sendagurau. Wallahu khairur raziqin, yaitu Allah seindah-indah pemberi rezeki, seindah-indah pemberi faktor penunjang. Dalam arti Allah pemberi faktor penunjang, tapi jangan sampai ruang Jumat yang di sana ada wasiat bertakwa ditinggalkan. Sebab itu nanti akan membuat hidup lepas dari la ilaha illallah. Inilah yang kita maksud efektif remedi dari istilah ini. Dan istilah ini sangat mudah dipertanggungjawabkan, sebab kamus yang ada saja menulis ilahun sama dengan ma'budun. Dan kalau ini misalkan diangkat lebih jauh lagi, akan lebih mudah bagi orang Indonesia mengisi ketuhanan yang Maha Esa kalau dia menyatakan tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Akan mudah mereka memahami dan mementingkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab ajaran Allah itu untuk kepentingan kemanusiaan. Akan lebih mudah mereka mengisi ruang persatuan Indonesia karena Allah ajaran ilmunya tidak memecah belah. Akan lebih mudah mereka untuk mengisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebab hikmat itu jaudatul ra'yi. Jaudatul ra'yi itu artinya pemahaman yang jitu tentang isi kitab, kemudian bermusyawarat, di mana letak musyawarat itu menurut surat Syura surat 42 ayat 38, alladzina stajabu li rabbihim, mereka yang menyambut dakwah pembimbing mereka, wa aqamus sholat, serta menegakkan sholat, tentunya diawali oleh studi, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka musyawarat di antara mereka. Alangkah terbayang rapihna orang yang bermusyawarat setelah dia menyambut dakwah Allah musaddiqan, dakwah la ilaha illallah,
kemudian menegakkan salat tentunya setelah meneliti ayat, barulah mereka melakukan permusyawaratan. Berarti permusyawaratan dari orang-orang yang cukup dewasa, sedewasa mungkin dalam menangani persoalan. Akan lebih mudah mereka untuk mengisi ruang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab Allah memerintahkan qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Tegaskan oleh Anda, pembimbingku memerintahkan kehidupan adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, serta tegakkanlah wajah kehidupan kalian di setiap masjid sama dengan di setiap sholat. Selalu melakukan upacara kepatuhan menghadap simbol dari la ilaha illallah, yaitu Ka'bah. Mereka lepas dari pengertian menyembah Ka'bah, tetapi menghadap simbol dari komandan, yaitu Allah. Kenapa tidak Allahnya berdiri di sana? Allah bukan makhluk. Allah itu yang harus berlaku fungsinya, bukan wujudnya. Jadi dengan demikian maka akan lebih gampang menjelaskan yang bersumber dari inti masalah la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kenapa ada korupsi? Sebab keluar dari tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kenapa ada pelacuran? Sebab keluar dari tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kenapa merajalela perjudian? Sebab keluar dari la ilaha illallah. Kenapa menyebar mabuk-mabukan? Sebab keluar dari la ilaha illallah. Tidak usah kita urai tentang akibat daripada perjudian yang menurut berita sampai banyak kasus-kasus kekeluargaan yang berantakan di mana-mana. Sebab ayat sudah menjelaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Itu kalamullah. Hanyalah setan menginginkan, ingin menimpakan permusuhan dan kemarahan besar dalam urusan minuman keras dan judi. Kalau ini dikemukakan kalamullah, bukan karangan pembicara, bukan karangan si pengajar, ini kalamullah. Kalau ternyata memang ini adalah sektor yang membuat bangsa ini kocar-kacir, ya pantas saja karena sudah melanggar dari kalamullah. Inilah saya kira permasalahan yang perlu kita perhatikan, bahwa bagaimanapun untuk keselamatan manusia harus memegang prinsip seperti para rasul, yaitu kalau di bahasa kita kan sekarang raddus yadah ilal khaliq kama fil kaun, mengembalikan kedaulatan kepada pencipta seperti pada alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau tadi kita ambil Al-Imran 104, tentu kita juga ingat 103-nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Satu perintah untuk berpegang teguh kepada sistem perikatan ajaran Allah. Larangan untuk bercerai-berai dengan dulumat musnah sayatin. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Satu perintah untuk hidup sadar dengan ajaran Allah ketika kalian dulu dengan dulumat hidup saling baku hantam. Kemudian Allah mensatu padukan dengan ajaran ilmunya di antara hati kalian, maka kalian menjadi saudara dengan kemantapan ajarannya. Wa kuntum ala safa hubratin minan nar fa anqadhakum minha, dan kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar, yaitu bahaya, ancaman blok barat dan blok timur yang akan mencaplok jazirah Arab masuk ke dalam jajahannya. Fa anqadhakum minha, maka Dia Allah dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian, sebab kenyataannya Allah merekayasa perang antara barat dan timur, gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Kemudian kalau kita juga ambil surat Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sha'i, dengan adanya perjanjian Quraisy, perjanjian keamanan dalam mengamankan rihlatas syita'i was-sha'i, perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Itu Allah apresiasi. Tapi selanjutnya Allah perintahkan fal ya'budu robba hadzal bait, maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran atau menurut kebijakan pemilik Baitullah ini, sama dengan fal ya'budullaha. Kenapa masalahnya? Karena dalam rihlatas syita'i was-sha'i ini urusan perniagaan ke Yaman dan ke Syam, ya bernilai positif, bisa memberi makan warga, tetapi di sana ada nilai negatif. Bergaul dengan orang di sana belum tentu pakai hudal lil muttaqin. Ngobrol di Syam, ngobrol di Yaman belum tentu ngobrol yang diobrolkan hudal lil muttaqin. Maka dari itu, sebagai inner security, keamanan dalam, fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaknya kalian hidup mengabdi, maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut kebijakan atau ajaran pemilik Baitullah ini. Dengan demikian, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang memberi makan mereka lepas dari kelaparan serta mengamankan mereka lepas dari rasa takut. Jadi fal ya'budu rabb hadzal bait, nanti ujung-ujungnya Allahu ma'budun, Allah lah yang diabdi. Ujung-ujungnya la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana
wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis sholat wa dzurriyyatana, ya Allah bikinlah kami menjadi penegak salat, demikian pula keturunan kami. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaina, maka bikinlah hati manusia cenderung kepada kami. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan, ya Allah bikinlah kami beserta keturunan kami orang yang bersedia mengeluarkan anggaran baik secara rahasia ataupun terang-terangan dari apa yang Anda telah karuniakan kepada kami. Allahumma ansur man nasara rusulaka, ya Allah tolonglah siapa yang menolong sunnah-sunnah Rasul Anda. Wa ahlik man akhraja rusulaka, sebaliknya binasakanlah orang-orang yang mengusir sunnah Rasul Anda. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah wa lakum. Aqimus shalat.